Dok, kalau tanpa tes biomedis, yo dikira-kira kita pakai yang terbanyak apa? Biasanya karena alergi makanan, biasanya kita kasih kayak si Safik tadi untuk beresi alergi makanan. Nah ini ceritanya sebentar lagi Bapak Ibu. Ya. Saya lanjutkan dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya akan bahas tentang brain inflamasi ini sekarang ya. Jadi brain inflamasi yang kita kenal, ya, yang kita kenalnya di dunia kita, ya, yang katanya anak-anak itu jadi autis itu ya katanya autis itu ada 5 Bapak Ibu penyebabnya. Nomor 1 yang terbanyak itu alergi. Nomor 2 itu karena patogen atau patogennya apa ya namanya ya? Ya penyakit lah ya, kuman penyebab penyakit, virus dan lain-lainnya ya. Kemudian ada penyebabnya gangguan hormon, gangguan neurotransmitter, gangguan happy metal. Biasanya yang tidak berdiri sendiri itu neurotransmitter Bapak Ibu. Ini selalu ikut, proses dimanapun ini ikut Bapak Ibu. Neurotransmitter itu selalu ikut. Ya, karena ini bagian dari tubuh, merupakan reaksi dari tubuh. Ya, selalu ikut. Kita bahas yang pertama. Pertama yang menyebabkan brain inflamasi itu alergi. Nah, definisi alergi itu adalah sesuatu yang menyebabkan tubuh kita itu overreaksi terhadap sesuatu yang mestinya bukan lawannya dia, tapi dia salah menerjemahkan. Misalnya orang makan telur. Telur secara umum ya nggak apa-apa, orang lain juga makan nggak apa-apa. Tapi kenapa di orang itu yang alergi telur, begitu makan telur jadi error? Karena tubuhnya salah menerjemahkan. Yang mestinya itu benda baik, bermanfaat buat tubuhnya dia, diterjemahkan sebagai musuh. Makanya terus tubuhnya bereaksi. Ya, jadi bisul lah, jadi hiperaktif lah, ya, jadi bintit lah, jadi macam-macam. Ya. Itu ceritanya. Ya. Nah, alergi itu dibagi ya berdasarkan cara masuknya. Ada yang masuknya lewat saluran pernafasan yaitu inhalasi, itu adalah serbuk-serbuk sari. Ya. Kemudian bulu-bulu binatang, debu, ya jamur-jamur yang ada di udara, ya. Pewangi, ya wangi-wangi, ya. Fenol, beberapa fenol itu wangi, ya. Itu bikin huru hara, ya. Itu masuknya lewat hidung. Atau disuntikkan, misalnya gigitan serangga, racunnya serangga lebah, ya. Atau dari obat, ya, obat yang disuntik, yaitu alergi. Atau yang terpapar di kulit, alergi terhadap karet misalnya, latek gitu. Alergi terhadap bahan-bahan rumah tangga, alergi sabun, ya, alergi dari deterjen, ya, alergi yang kena di kulit. Yang nggak dibahas di sini yang paling banyak itu alergi keringat, ya. Ini terutama buat orang-orang ya yang kalau sudah telat mandi, ya, misalnya mandinya biasa jam 4, jam 5 gitu ya, terus telat mandi, terus di tempat yang di bawahnya karet ya, entah di tempat bekasnya BH ya, talinya BH itu atau di celana dalam ya. Itu timbul kali gata ya, gatal-gatal merah-merah. Itu ciri-ciri utama alergi keringat. Ya. Hati-hati keringat ya. Itu yang sering nggak disangka. Kemudian dari yang tertelan ya. Yang tertelan. Yang tertelan ya dari makanan, ya dari produk, dari macam-macam. Jadi ini cara masuknya alergi dari mana. Ya, yang kita bahas nanti di sini alergi yang terutama adalah yang dimakan, yang lewat saluran cerna. Nah, kita akan ngomong proses alerginya dulu, kenapa membuat anak error. Ya, ini yang akan saya ceritakan. Jadi pada saat anak, ya jadi ngomongnya anak dulu atau orang dewasa dulu enggak lah. Jadi kita ngomong obat alergi dulu deh ya. Obat alergi di dunia kedokteran yang dikenal paling kuat itu adalah adrenalin atau epinefrin. Jadi misalnya nih ada orang ketemu kena serangan alergi, wah, saking parahnya harus dibawa ke UGD itu ya, kalau nggak ditolong bakal meninggal dunia. Nah di sana itu pasti disuntik sama adrenalin atau epinefrin. Ini saking dipercaya obat alergi paling kuat di dunia. Dan orangnya katanya sembuh. Ya, jadi ini kita ngomong dulu obatnya adrenalin. Nah, Tuhan itu baik banget Bapak Ibu. Ya. Jadi tubuh kita itu sudah dikaruniai sistem yang mampu mengobati dirinya sendiri. Ya, jadi kalau kita luka gitu ya, dan nanti nggak diapa-apain juga lukanya bisa sembuh. Ya. Tulangnya patah itu nggak diapa-apain nanti bisa nyambung sendiri. Gitu ya. Kita alergi nanti juga bisa sembuh sendiri. Contohnya dok, kalau misalnya Bapak Ibu pagi-pagi bangun tidur, hidungnya mampet, ya, bersin-bersin, meler gitu ya.
Nanti dengan bertambahnya waktu, terutama setelah matahari keluar, nah ini hubungannya sama matahari ya, sama vitamin D3 ya. Karena sayangnya aku nggak sempat bahas kayaknya ya, karena topiknya ada di belakang ya tentang vitamin D3 ya. Begitu ada vitamin D3, proses vitamin D3 itu adalah anti-inflamasi Bapak Ibu. Alergi itu inflamasi, begitu mulai ada matahari, vitamin D3-nya kerja, adrenalin atau epinefrin ini diproduksi, mulai keluar dari kelenjar adrenalin, atau kita nyebutnya kelenjar anak ginjal, karena tempatnya persis di atas ginjal, yaitu jadi topinya ginjal. Nanti kayaknya ada gambarnya, saya punya gambarnya. Nah, adrenalin ini adalah hormon yang dikeluarkan tubuh untuk mengatasi alergi tadi. Oke? Jadi ini alamiah, diproduksi oleh tubuh. Tapi adrenalin ini punya sifat, kalau sudah dikeluarkan sama tubuh, dia itu membuat kita jadi waspada, Bapak Ibu. Kita mau kabur atau kita mau berantem. Nih, flight itu kabur, melarikan diri. Jadi kalau kita menghadapi bahaya, kita mau melarikan diri menghindari bahaya atau kita menghadapi bahaya itu. Jadi ini mengingatkan kita untuk seperti itu. Dan kadarnya tinggi kalau kita stres. Kalau kadarnya makin tinggi, increase, berarti resiko untuk cemas. Anakmu jadi kelihatan paranoid, cemas kalau kadarnya terlalu tinggi. Ya, depresi, jantung berdebar-debar, ini enggak ada yang ininya. Kita masih ngomong di atas, yang paling banyak di anak-anak itu cemas sama depresi. Sehingga banyak orang tua yang ngomong, dok anakku indigo kali ya dok ya. Kenapa Bu? Kok kayaknya kalau lihat di tempat itu dok, dia jadi kayak orang ketakutan kayak apa? No. Ingat, anakmu anak alergi, tubuhnya lagi muncul alerginya, adrenalinnya keluar, adrenalinnya terlalu tinggi, dan ini yang menyebabkan dia punya resiko cemasnya tinggi, depresinya tinggi. Begitu cemas depresi, dia mulai membayangkan yang ini tadi, flight or fight. Dok, dia nggak mau lewat situ, dok. Dia takut melihat ke arah sana, dok. Nih. Jadi ini halusinasi akibat keluarnya adrenalin atau epinefrin. Oke, Bapak Ibu, dari sini sudah mengerti ya. Nah, nanti Bapak Ibu, kalau sudah keluar adrenalin mengatasi alergi, kalau alerginya kecil ya gejalanya hilang atau membaik. Kadang-kadang gejala alerginya itu begitu parahnya Bapak Ibu. Saking parah gejala alerginya tadi, tidak cukup dengan dikasih adrenalin atau epinefrin. Tubuh juga akan mengeluarkan kortisol. Kortisol ini dianggap sebagai hormon stres karena dia yang membalancing, mengendalikan si adrenalin biar tidak terlalu over, biar gak jadi stres. Inilah fungsinya Bapak Ibu. Kalau dibaca yang paling penting di sini. Jadi adanya kortisol yang benar, adrenal yang normal, ini akan membantu, ya, membantu untuk melakukan detox heavy metal, toksin, dan hormon. Mulai kepikir ya, pantesan dok, anakku kok detoxnya gagal. Pantesan dok, kok ini karena nggak dibalancing, karena tidak seimbang, sehingga fungsinya terganggu, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Ini loh, kelenjar adrenal letaknya di atas ginjal, ya ginjal di sini, letaknya di atas ginjal, ya. Nah dia ini merupakan respon untuk stres. Begitu stres akan diproduksi adrenalin dan kortison. Ini, ya. Adrenalin menyebabkan fight or flight, energinya meningkat karena siap-siap untuk kabur atau untuk berantem, ya. Denyut jantungnya meningkat, tekanan darahnya naik karena ini oksigennya diperbaiki. Begitu stres muncul, kortisol cepat-cepat keluar untuk menetralkan. Ini kalau kita ngomong dari stress respon. Oke. Kalau ini terganggu, adrenalinnya terlalu tinggi, gangguan tidur. Ya toh, kortisolnya juga keluar, gangguan tidur. Mulai ngerti ya sekarang ya kenapa anak-anaknya ibu kok ada gangguan tidur? Ya karena alergi, karena epinefrinnya tinggi. Ya, epinefrinnya diturunkan dok. Lah alergi ini lah muncul terus, gak ada sing ngobati. Ya terus serba salah kan ya Bapak Ibu ya. Nah, diturunkan epinefrinnya lah alergi ini piye? Ya,
Makanya ini kan butuh seni ya, makanya 6 bulan pertama roller coaster. Ya satu-satu diberesin. Kemudian daya tahan tubuhnya jadi ikut jelek. Ya, karena kortisol levelnya jadi tinggi. Ya, ini ya. Gangguan mood dan mental clarity. Nah, ya moodnya jadi gampang ngamuk, ya, gampang iritasi, ya, karena adrenalnya tinggi, gampang emosi, ya, gampang ngamuan, gampang tersinggung, ya, enggak kenaan. Ya, ini enggak cuma menimpa anak-anak kita, juga menimpa kita, ya. Karena ini proses normal di dalam tubuh. Ya, kita kan enggak ngomongin tentang anak autis, enggak. Tapi kita ngomongin brain inflamasi yang bisa menyerang ke semua orang. Oke. Slide ini menunjukkan bahwa norepinefrin itu sebelum jadi epinefrin, ya, ini satu garis. Ya. Ini yang meregulasi mood. Gangguan mood itu dipengaruhi sama ini. Ya. Dan ini mood yang ke arah negatif. Ya, negatif moodnya ini ya. Jadi kalau ini muncul ya negatif, aku mulai paranoid ya, hati-hati kamu alergi, ya. Epinefrinmu keluar, epinefrinmu terlalu tinggi. Ya, gitu. Selanjut lagi, ini loh tentang adrenalin. Ya. Kalau adrenalinmu terganggu, karena alergi tadi adrenalinmu terlalu banyak, ya. Seneng dok kalau dapatnya turun berat badan. Enggak cuma itu, dapatnya satu paket semua ini loh. Anakku jadi berkeringat berlebihan dok, sampai basah kuyup dok. Ya high tensi ini gak mungkin lah ya, anak-anak enggak kelihatan lah ya. Ini dok, perilakunya dok gak bisa fokus, gangguan fokus, gangguan tidur. Nah, ya. Ini gangguan tidur. Nah. Nafasnya kok jadi aneh ya dok ya, problem is breathing ya. Nafasnya jadi kayak pedot-pedot gitu dok. Nah ini pernah dilaporkan ya sama satu orang tua di Kendari ya, Mama Fadli ya. Nafasnya kok jadi aneh ya dok ya. Nah ya adrenalinnya terlalu banyak. Ya ini ya. Kalau terlalu banyak hyperactivity, wah ya toh, over secretion. Nah, oke, jadi tahu ya penyebabnya ya. Terlalu banyak, lama-lama adrenalnya produksinya juga tidak sempurna lagi, ya jadi loyo, jadi insomnia, ya pencernaannya lebih jelek, wah lebih jelek lagi, ya semua kena nih gejalanya, memorinya jadi jelek, brain fog, ya. Kehilangan nafsu makan, ya. Nafsu makannya berlebihan, ya dok, jadi kayak orang geragas gini, ada semua dimakan ini. Ya. Kalau adrenalinnya sudah mencapai batas maksimal, udah capek, ya udah gak sanggup lagi. Oke, ini baru ngomongin brain inflamasi baru tentang neurotransmitter. Ini yang kita bahas baru hormon atau yang kita sebut sebagai neurotransmitter. Ini termasuk neurotransmitter. Kalau di otak ini hormon ini jadi neurotransmitter. Ya. Nah nanti kalau dia alerginya terlalu kuat, adrenalinnya kalah, dia terpaksa minta bala bantuan hormon yang lain, yaitu kortison. Ini efeknya kortison kalau kelebihan di dalam tubuh. Iso tadi rematik, jadi orang kayak kelaparan, daya tahan tubuhnya turun, metabolisme turun, depresi, gangguan tidur, asam lambungnya jadi reflux yang naik ke atas. Ya. Tubuhnya jadi ada perlawanan. Ya. Ini semua yang kena. Ya. Ini semua kena nih. Ini semua ada di sini. Gampang sakit, ya. Mood swing. Ya. Anakku tadi kencingan dok, ngompolan dok, sering pipis, dikit-dikit pipis. Hati-hati, kortisolnya naik. Kemungkinan besar anakmu alergi. Nah, ya. Ada kan yang orang yang lapor di grup, anakku jadi sering pipis dok. Sering pipisan dok, dikasih minum ini pipisan dok. Mungkin aja anakmu alergi terhadap suplemen tertentu, sehingga jadi banyak pipis. Kenapa jadi alergi? Nanti ceritanya di Likigat. Ya. Sampai sini sudah mulai mengerti, waktu saya tinggal 8 menit nih, waduh gawat. Ya. Gawat, waktunya tinggal sedikit lagi, slide-nya masih 110. Ya. Saya usahakan selesai sampai maksimal ya, maksimal yang saya bisa capai. Ya. Oke. Ini tadi yang saya ceritakan ya. Jadi kalau kadar epinefrinnya tinggi, gejalanya timbul, anaknya jadi punya rasa takut. Ya. Fear, ya, fight or flight tadi ya, sudah saya ceritakan ya. Yang saya belum ceritakan adalah yang ini, Bapak Ibu. Kenapa sih kok penyakit diabetes? Ini kan hipotesa saya, sudah saya sampaikan ke Dr. Sofyan yang ada di Kendari. Saya sudah minta tolong kepada Dr. Sofyan untuk besok dia yang nangani masalah ini. Ya, kalau saya sudah
terlalu sibuk ngurusi bapak ibu, jadi saya udah nggak bisa lagi bantu yang ini. Ya.